Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah interaksi antar negara ASEAN. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut. Siapakah mereka? Adakah salah satu dari mereka yang kamu ketahui? Iya, nomor 2 dari kanan adalah Presiden kita Joko Widodo. Sedang bersama para kepala negara ASEAN untuk mengadakan kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Tahukah kalian apa yang dimaksud kerjasama ASEAN? Kerjasama ASEAN adalah hubungan timbal balik di antara dua negara atau lebih di kawasan Asia Tenggara. Mengapa mereka melakukan kerjasama? Tentu hal ini ada faktor pendorongnya. Apa saja faktor pendorongnya? Yaitu 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Di dalam melakukan kerjasama tentu ada hambatan-hambatan. Apa saja yang menjadi hambatan? Di antaranya adalah 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN? 1. Dalam bidang sosial budaya. 2. Dalam bidang politik dan keamanan. 3. Dalam bidang pendidikan. Bagaimana pengaruh kerjasama di negara-negara ASEAN? Nomor 1, pengaruh terhadap bidang ekonomi. Contoh, pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, disingkat dengan MEA. 2. Terhadap bidang sosial. Contoh, ASEAN mengimbau negara anggotanya untuk sementara menerima ribuan pengungsi warga Myanmar. 3. Pengaruh terhadap bidang budaya. Contoh, pada tahun 2014, konferensi ke-6 para Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. 4. Pengaruh terhadap kehidupan politik. Contoh, pemerintah Indonesia memprotes melalui Komisi Landas Kontinen PBB terhadap kebijakan Tiongkok atas klaim sepihak Pulau Natuna sebagai zona ekonomi eksklusifnya pada tahun 2009. Contoh lain, pekerja migran. Kasus kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang layak untuk para pekerja migran. Untuk ini, beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. 5. Pengaruh terhadap bidang pendidikan. Di wilayah perkotaan, sarana dan prasarana pendidikan sangat memadai. Lain halnya dengan wilayah pedesaan, apalagi daerah yang terpencil. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN melalui 3 pilar. Kerjasama dalam bidang nomor 1, politik keamanan. ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani. Nomor 2, bidang ekonomi. Menjadikan koperasi sebagai program yang menarik pada sektor menengah ke bawah. 3. Bidang sosial budaya. Contoh, mengadakan festival budaya ASEAN, menyelenggarakan perkemahan budaya serumpun ASEAN, mengadakan konser dan festival musik. Anak-anak, berbagai masalah di negara-negara ASEAN, di samping masalah pekerja imigran, juga bencana alam, tsunami,
topan, banjir, letusan gunung, muncul juga masalah manusia perahu, sengketa Pulau Natuna, yang tak kalah pentingnya saat ini adalah pendidikan. Apalagi sekarang pandemi corona. Tidak hanya di wilayah ASEAN saja, ternyata virus ini menjangkiti di 152 negara. Untuk mencegah penyebaran virus ini, sekolah tidak boleh menghadirkan siswa. Muncullah istilah BDR, seperti yang kita lakukan saat ini. Hal ini muncullah masalah baru. Siswa harus punya smartphone, pakai data, sinyal. Banyak yang mengeluhkan masalah ini, tetapi banyak juga yang menyarankan biaya transport antar anak sekolah dan uang saku bisa digunakan untuk kegiatan BDR. Tetapi ada juga anak-anak yang semua fasilitas BDR tersedia, sedangkan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya harapkan semoga kalian semua tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah. Anak-anak, materi interaksi antar negara-negara ASEAN lebih lanjut silakan kalian baca buku paket IPS halaman 44 sampai dengan 56. Terima kasih, semoga sukses, tetap semangat BDR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.